Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisa lebih semangat lagi, Shalom. Puji nama Tuhan, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi doa Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesuslah jawaban dari segala permasalahan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Inilah hidupku.
kami percaya Engkau sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Siap menjamah setiap hati kami. Siap melawat setiap kami. Siap menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bisa berikan salam Immanuel buat saudara-saudara kita. Haleluya. Terima kasih. Kami bangga mempunyai Allah yang hidup seperti Tuhan Yesus. Hanya Dia satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Ada kuasa Tuhan di dalam nama-Mu. Di dalam nama-Mu ada kemenangan. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng
saudara. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, sebab Engkau berjalan di depan kami, menolong setiap kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu limpah atas kami.
Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Keberadaan kami sebagaimana kami saat ini semua hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, membukakan kepada kami roh hikmat dan pewahyuan, sehingga kami boleh menangkap pesan Tuhan dan berjalan di dalamnya. Firman-Mu terang bagi kami, dan biarlah kami tinggal di dalam terang-Mu. Sedialah hati kami bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, hati kami terbuka bagi Engkau. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim pemuji penyembah yang telah bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kasih karunia Tuhan limpah atas kita, amin. Boleh kasih salam buat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, Anda luar biasa. Dan hari ini biar anugerah Tuhan limpah buat setiap kita. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah jadilah menarik. Jadilah menarik. Sama-sama kita merenungkan di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, Yesus menegaskan kepada kita, siapapun kita di dalam Yesus adalah terang dunia. Artinya Tuhan ingin lewat hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang mengalami kasih, kuasa, dan kemurahan Tuhan. Amin. Lalu bagaimana kita menyatakan terang Tuhan? Firman Tuhan berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dapat memuliakan Allah kita dapat menjadi terang dunia manakala kita menampilkan perbuatan kita yang baik. Nah, kata baik di sini menggunakan kata kalos. Ini tidak hanya baik secara mutu, tetapi juga menarik. Ada banyak produk yang mutunya baik, tetapi nggak terlalu menarik. Tapi juga ada produk-produk yang tampilannya menarik, tapi kurang berkualitas. Tetapi Yesus mengajar kepada kita, jadilah orang-orang yang punya kualitas yang baik, mutunya baik, tetapi juga menarik. Banyak dari orang percaya yang mungkin mutunya baik, takut akan Tuhan, hidupnya lurus, tetapi tidak terlalu menarik di mata orang. Sehingga banyak orang yang akhirnya kurang tertarik dengan Yesus yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mutu itu menunjuk kepada karakter kita yang terpuji, yang teruji. Jelas hidup kita mesti sesuai dengan firman Tuhan. Karakter kita mesti seperti Kristus. Inilah kualitas hidup kita. Tetapi tidak hanya bermutu, Tuhan ingin kita juga menarik. Yaitu apa? Menunjukkan kesan yang baik. Seringkali orang menyebutnya dengan punya karisma. Bapak Ibu Saudara, karakter dan karisma harus berjalan bersamaan. Isi yang baik, isi yang berkualitas, tanpa kemasan yang menarik, sulit untuk dikenal orang. Nah, dalam di mimbar ini saya seringkali menyampaikan bagaimana kita harus punya karakter-karakter yang baik, punya kualitas hidup yang baik. Tapi pagi hari ini saya akan masuk ke hal yang berbeda, yaitu bagaimana kita punya kemasan yang baik, punya kesan yang baik. Sekali lagi, produk yang dikemas dengan baik pasti lebih baik daripada dikemas asal-asalan. Kita tentu pernah mendengar iklan, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya ya terserah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa membagikan kasih Tuhan, bagaimana kita bisa membagikan juru selamat kita kepada orang lain, menyatakan kemurahan Tuhan kepada orang lain, kalau hidup kita nggak menarik, kalau kekristenan nggak menarik, kenapa orang pengen menjadi pengikut Yesus? Jadi pastikan hidup kita punya kesan yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, karakter dan karisma harus berjalan bersama-sama.
Tapi saudara, tahukah kita bahwa karakter dan karisma itu tidak hanya membuat orang memuliakan Bapa kita, tetapi juga menjadi pintu kesempatan bagi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Salomo punya rahasia ini dan dia ungkapkan lewat Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Oleh ilham Roh Kudus, Salomo mengatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Salomo mengungkapkan rahasia kehidupan yang berbahagia. Yang pertama mesti punya nama baik. Ini bicara tentang kualitas hidup kita. Ini bicara tentang karakter hidup kita. Kalau kualitas hidup kita nggak baik, kalau karakter kita nggak baik, pada mulanya orang tertarik kepada kita. Tapi ketika orang mulai berkata jebule, ternyata si A itu tidak baik karakternya, kita akan ditinggalkan orang. Dan kalau kita ditinggalkan orang, maka akses Tuhan memberkati kita juga semakin sedikit. Karena Tuhan memberkati kita lewat orang-orang di sekitar kita. Tetapi Salomo mengungkapkan tidak hanya nama baik. Firman Tuhan berkata, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Artinya apa? Disukai. Jelas orang tidak mungkin suka kalau kita tidak menarik. Bapak Ibu Saudara, karakter dan karisma yang baik menghubungkan kita dengan orang-orang yang menyukai kita. Dan semakin banyak orang-orang terhubung dengan kita, semakin banyak akses Tuhan untuk memberkati kita. Yesus bukan hanya pribadi yang berkarakter baik, tetapi karismanya juga luar biasa. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kata dikasih itu menggunakan kata karis, yang itu menunjukkan bahwa Yesus itu punya karisma yang luar biasa sehingga dikasih oleh banyak orang. Dan seharusnya murid-murid Yesus, saudara dan saya, juga harus tampil menarik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Gereja mula-mula telah membuktikannya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 13 dan 14. Namun mereka sangat dihormati orang banyak, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kita bisa melihat sekarang bahwa ternyata kekristenan itu bukanlah kekristenan yang kaku, yang tegak lurus, itu ya harus. Tetapi juga harus punya tampilan-tampilan yang baik, sehingga orang tertarik kepada Allah kita. Kalau kekristenan kita jalankan dengan cara yang kaku dan tidak menarik, orang malas untuk mengenal Allah kita. Itu sebabnya pastikan kita menjadi pribadi yang menarik, pribadi yang berkarisma. Kalau anak-anak zaman sekarang kan istilahnya kenal dengan istilah apa? Good looking. Kelihatan keren di awal, tampil menarik. Itu sebabnya orang berlomba-lomba untuk kelihatan punya tampilan menarik. Sampai harus mukanya dipermak sedemikian rupa. Ya itu sesuatu yang silahkan saja. Tetapi yang Alkitab ajarkan bukan hanya sekedar kemasan fisiknya, tetapi Tuhan ingin kita punya kepribadian yang menarik. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarisma, kelihatan cemerlang di antara yang lain? Yang pertama, kita harus belajar untuk menikmati kehidupan, menikmati hidup. Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin orang lain menyukai kita, maka kita harus menyukai diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa membuat orang lain menyukai kita kalau kita sendiri nggak suka dengan diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita melihat cermin? Aku kok jengkel lihat orang ini. Nggak menarik orang ini. Padahal itu adalah diri kita sendiri. Jika kita tidak menyukai jalan hidup kita, saya percaya orang lain juga tidak akan menyukainya. Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula disukai karena mereka menikmati hidup. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah.
dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, ternyata keberadaan orang-orang percaya pada zaman itu disukai banyak orang. Bahkan kemudian banyak orang di luar sana ingin tergabung di dalamnya. Ada kehidupan yang luar biasa. Nah, apa ciri khas gereja mula-mula sehingga begitu menarik, begitu disukai banyak orang? Mereka tampilannya gembira, tulus hati, dan senang memuji Tuhan. Gembira, senang memuji Tuhan, senang bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, setiap kita senang bergaul dengan orang yang menikmati hidup. Kita ingin menghabiskan waktu-waktu kita dengan orang-orang yang positif. Kalau ketemu orang yang ketemu sambat, ngeluh, ya sekali dua kali bolehlah kita jadi tempat curhatan. Tapi kalau bolak-balik ketemu orang yang susah, mengeluh, tidak punya pengharapan, itu menguras energi kita. Dan saya yakin kalau itu terus-terusan, lama-lama kita menghindari orang-orang seperti itu. Malas ketemu itu. Bukannya tambah seger, tambah kehabisan energi. Hidup sudah susah, ketemu orang yang model begini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sendiri sangat pengen bergaul dengan orang yang positif, yang semangat, yang antusias, yang punya pengharapan, yang dapat menikmati hidup, itu nyetrum. Itu sebabnya kita senang kumpul dengan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang semangat, antusias, positif, itu ternyata lebih menarik daripada orang yang pesimis, yang negatif, penggerutu. Jadi hari ini jika kita ingin orang lain tertarik kepada kita atau punya kesan yang baik terhadap kita, maka mari belajar mencintai kehidupan. Mari menjadi orang yang semangat, menjadi orang yang positif, menjadi orang yang menikmati kehidupan. Seperti gereja mula-mula, mereka bergembira. Bukan berarti hidup mereka enak terus loh Bapak Ibu Saudara. Gereja mula-mula menghadapi tantangan yang besar. Karena mereka sebagian besar adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara, mereka adalah orang-orang yang ditolak oleh orang non-Yahudi, tetapi juga ditolak oleh orang-orang Yahudi sendiri. Kenapa? Karena mereka dianggap menyimpang dari ajaran Musa. Hidup mereka nggak mudah, tapi mereka bergembira. Bahkan hidup mereka penuh dengan rasa syukur. Dan itu yang tidak bisa dimengerti oleh banyak orang. Kok bisa ya? Loh, kalau Yesus saja disalibkan, berarti murid-muridnya sedang dalam ancaman. Kok bisa hidup mereka tetap bersukacita, bergembira, penuh pujian? Ada sesuatu yang menarik dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka disukai banyak orang. Lalu kemudian banyak orang yang mau belajar mengenal Yesus. Kenapa? Karena ada kondisi, ada kesan yang baik. Jadi pastikan hidup kita adalah orang-orang yang semangat, orang-orang yang positif, yang antusias, berpengharapan. Pak, habis di PHK kok bisa suruh bersukacita? Kondisi sakit, kondisi fisik saya enggak membaik, malah memburuk. Bagaimana saya bisa bersukacita? Persoalan saya banyak. Bagaimana bisa saya tetap bergembira? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mari belajar untuk menyadari bahwa setiap Anda dan saya itu berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Jadi hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, bahkan apa kata diri kita sendiri. Tapi apa kata Tuhan? Kalau Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, aku mengasihimu. Mari sadari bahwa kita adalah orang-orang yang punya nilai lebih. Kita adalah orang-orang yang bernilai di mata Tuhan. Jadi kita nggak perlu sibuk iri dengan hidup orang lain. Wah enak ya, dia sudah naik pangkat, oh dia sudah punya keuangan yang baik, oh dia sehat, oh dia... Jangan sibuk iri dengan kelebihan orang lain atau jangan sibuk iri dengan hidup orang lain.
Tapi mari kita sibuk bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita. Beberapa kita mungkin punya mimpi-mimpi yang belum tercapai. Beberapa kita mungkin punya harapan-harapan yang terhambat. Beberapa dari kita mungkin hidup tidak seperti yang kita mimpikan. Tapi paling tidak mari kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, mari sadari, percayai bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Hari ini mungkin beberapa kita mengalami kegagalan. Aku sudah berusaha, sudah sekuat tenaga, baik gagal dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam rumah tangga. Mungkin beberapa kita mengalami kegagalan. Tapi ingat, Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita dan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Apa yang kita anggap sebagai kegagalan hari ini, jangan-jangan itu adalah pijakan untuk membuat hidup yang jauh lebih baik ke depan. Yusuf, kondisinya semakin menurun. Dari anak seorang konglomerat yang dikasih bapaknya tiba-tiba terbuang di sumur kering, terjual sebagai budak. Hidupnya sepertinya gagal. Tapi sebenarnya Tuhan sedang membangun pondasi kehidupannya sehingga dia siap untuk menerima kemuliaan yang lebih besar. Jangan-jangan kegagalan kita hari ini adalah alat Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih kuat, lebih luar biasa untuk siap menerima berkat Tuhan yang lebih hebat di kemudian hari. Amin. Jadi di tengah-tengah kondisi situasi yang mungkin di luar harapan kita, di luar impian kita, percayai bahwa Tuhan mengasihi kita. Percayai bahwa Tuhan itu baik dan memberi yang terbaik buat kita. Kata antusias itu berasal dari kata entheos yang artinya di dalam Tuhan. Orang-orang yang sadar bahwa kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita pasti antusias. Ada banyak orang murung karena merasa tidak dapat mengendalikan hidupnya. Ada orang-orang yang hidupnya dikuasai ketakutan dan kekhawatiran, cemas. Wah, hidup aja boros lah pokoknya. Itu karena merasa harus berjuang sendirian. Tapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, Allah yang mempunyai langit dan bumi itu bersama-sama dengan kita, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersemangat hari ini. Amin. Jemaat Sinai, saya percaya anugerah Tuhan limpah atas kita. Jadi saat kita percaya bahwa kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, pasti muncul sukacita dan semangat hidup. Dan orang-orang yang bersemangat itu seperti magnet yang akan menarik banyak orang. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang menarik atau berkarisma? Mari belajar untuk melihat orang lain berharga dan istimewa. Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi setiap orang pada dasarnya sangat ingin dihargai. Karena ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mesti memahami bahwa orang-orang di sekitar kita itu hanyalah cerminan dari apa yang kita lakukan terhadap mereka. Jika kita memperlakukan mereka, merendahkan mereka, tidak menghargai mereka, jangan berharap mereka menghargai kita. Jangan berharap mereka respect kepada kita kalau kita tidak pernah memberi respect kepada mereka. Jadi mari belajar untuk mulai memandang dan memperlakukan orang lain sebagai pribadi yang berharga dan istimewa. Dan saya percaya mereka juga akan menghargai dan mengasihi kita dengan tulus. Seorang penulis dan motivator bijak berkata, buatlah orang lain merasa bahwa diri mereka baik, bukan membuat mereka merasa diri Anda baik. Bagaimana kita punya karisma? Buatlah orang lain merasa hebat, merasa baik. Bukan mendorong mereka untuk melihat kita merasa baik. Ketika kita memberi kontribusi dalam hidup mereka,
kita menghargai mereka, mereka pasti akan menghargai kita. Bapak Ibu Saudara, hal terbaik yang bisa kita lakukan bagi orang lain bukanlah membagikan harta kita kepada mereka, melainkan mengungkapkan juga betapa kayanya hidup mereka itu, betapa luar biasanya hidup mereka. Yesus berkarisma bukan hanya karena pintar ngajar, bukan hanya karena pintar membuat mujizat, tapi Yesus berkarisma menarik banyak orang karena Yesus selalu menghargai orang lain. Selalu menghargai orang lain. Sakeus adalah orang Yahudi yang disebut pengkhianat bangsa, karena dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi harus membayar pajak kepada orang Romawi. Ada pajak-pajak khusus yang wajib mereka harus bayar itu. Tapi selain pajak yang wajib, mereka juga terkena pajak ketika harus menjual atau membeli barang. Dan karena orang Romawi tidak punya banyak orang, mereka mempercayakan kepada orang-orang lokal atau orang Yahudi sendiri. Dan orang yang menagih pajak itu atas nama Romawi itu boleh mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya orang Yahudi yang menjadi pemungut cukai itu selalu dianggap pengkhianat bangsanya. Karena dia mengeruk kekayaan demi dirinya sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Apalagi Sakeus. Sakeus disebut sebagai kepala pemungut cukai. Jadi saudara, Sakeus begitu dibenci banyak orang. Tapi rupa-rupanya Sakeus gak peduli. Yang penting aku kaya, yang penting aku hidupku senang. Soal orang lain mau ngomong apa silahkan. Sakeus tidak pernah mendapat respek dari orang lain. Sakeus tidak pernah mendapat penghargaan atau tidak pernah dihargai orang lain. Sampai kemudian ketika Yesus lewat di kotanya, di Yeriko, Sakeus penasaran, kenapa Yesus begitu dicintai banyak orang. Dia berusaha melihat Yesus, tetapi karena kepribadiannya yang menjengkelkan banyak orang, belum lagi postur tubuhnya yang pendek, dia tidak mendapat akses untuk mendekati Yesus. Mungkin orang lain menutup akses. Sampai kemudian Sakeus memutuskan untuk naik pohon untuk melihat siapa Yesus. Tapi saudara, ketika Yesus lewat di pohon di mana Sakeus naik, sebuah hal yang tidak pernah diduga oleh Sakeus. Tiba-tiba Yesus melihat pohon itu dan berkata, Sakeus, turunlah, aku harus ke rumahmu. Sakeus begitu terkejut karena dia merasa bukan orang yang baik. Dia adalah penjahat masyarakat walaupun dia seorang kepala pemungut cukai. Tapi dia dibenci oleh kaumnya sendiri. Tapi hari itu Yesus berkata, turun, aku mau ke rumahmu. Saudara tahu komentar orang banyak yang selama itu mengagung-agungkan Yesus, mereka menggerutu. Mereka berkata, kenapa Yesus tinggal di rumah orang berdosa? Orang lain memberi label yang jelas terhadap Sakeus, bahwa Sakeus adalah orang berdosa, orang yang gak layak terima anugerah Tuhan, orang yang layak untuk dibenci, orang yang layak untuk disingkirkan. Dan selama itu Sakeus gak peduli. Mungkin sudah banyak ahli-ahli Taurat yang menegur Sakeus, tetapi Sakeus gak peduli. Sampai kemudian Yesus memilih untuk datang ke rumahnya. Dan saudara tahu, ketika Yesus ngobrol dengan Sakeus, Sakeus bertobat. Apa komentar Yesus? Di rumah ini datang keselamatan, karena orang di rumah ini adalah anak Abraham juga. Orang lain memberi label Sakeus orang berdosa. Tapi Yesus memberi label Sakeus adalah anak Abraham. Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan berarti kompromi dengan dosa Sakeus, bukan. Tapi Yesus belajar menghargai pribadinya.
bukan apa yang diperbuat. Seringkali kita menilai orang lain berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan perilakunya. Tapi mari belajar menilai orang lain berdasarkan siapa penciptanya. Bahwa orang-orang di sekitar kita mungkin punya perilaku yang kurang baik. Mungkin bahkan jahati kita. Tapi mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mereka adalah diciptakan dan ditebus Tuhan. Jadi sudah seharusnya kita belajar mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Yesus memandang Zakius sebagai bagian dari anak Abraham yang layak untuk terima anugerah Tuhan. Ketika ada wanita yang kedapatan berzina, semua orang memegang batu untuk melempari wanita itu. Tetapi Yesus berkata, aku tidak mau menghakimi engkau. Wanita Samaria yang punya 5 suami bahkan hidup dengan pria lain. Hidupnya luar biasa kotor menurut pandangan umum. Sampai-sampai wanita itu harus mengambil air di siang hari. Karena menghindari omongan banyak orang. Dia tidak pernah mendapat penghargaan dari banyak orang. Tapi Yesus malah ngobrol. Yesus tahu siapa wanita itu. Seorang wanita Samaria yang pada waktu itu orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Yesus mau bergaul walaupun Yesus orang Yahudi. Pria ngobrol dengan wanita Samaria yang dianggap hina pada waktu itu. Belum lagi wanita Samaria ini adalah wanita yang buruk perilakunya. Yesus tahu persis. Karena Yesus berkata, panggil suami-suamimu. Yesus tahu. Tapi Yesus belajar menghormati orang lain. Bukan berdasarkan perilakunya. Tapi sebagai pribadi yang diciptakan Allah sendiri dan dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, banyak suami-suami yang tidak menerima rasa hormat dari istri dan anak-anak. Karena ternyata kurang menghargai istri dan anak-anak. Banyak istri-istri yang kehilangan respek dari suaminya. Karena dia sendiri kurang menghargai suaminya dan anak-anaknya. Kalau kita ingin punya kesan yang baik, kalau kita ingin dihargai orang lain, Yesus berkata, apapun juga yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, mulai lebih dulu. Hari ini mari belajar untuk memandang orang lain sebagai pribadi yang bernilai di mata Tuhan, yang istimewa. Saudara, saya percaya kalau Anda dan saya punya benda yang istimewa, pasti kita akan perlakukan dengan istimewa. Kalau saya punya bolpen harga 1.000 atau harga 5.000, mungkin saya taruh sembarangan. Tapi lain cerita kalau saya tiba-tiba mendapat hadiah dari presiden, sebuah bolpen istimewa yang pernah dipakai oleh Pak Presiden tanda tangan dan diberikan kepada saya sebagai kenang-kenangan. Saya yakin saya tidak asal taruh itu bolpen. Karena ini bolpen berharga, bernilai, yang ngasih presiden. Saya akan simpan baik-baik. Saya akan tempatkan di tempat yang terbaik. Bahkan mungkin tiap hari saya pandangi, wah keren ya ini. Saya mendapat penghargaan. Kalau suami-suami melihat bahwa istri-istri adalah berlian yang Tuhan punya, yang dititipkan kepada kita. Rodok cerewet sidik itu kan cuma perilakunya. Tapi dia adalah pribadi yang berharga yang Tuhan titipkan kepada kita. Bukankah anak-anak kita adalah milik pusaka Tuhan yang dititipkan kepada kita? Banyak orang tua yang frustrasi terhadap perilaku anak-anaknya. Tapi coba para orang tua mari kita koreksi. Jangan-jangan kita sudah memberi label buruk terhadap anak kita. Anakku ki memang keset, anakku memang goblok, anakku memang bandel, anakku memang tidak bisa diatur. Dan jadilah seperti yang kita katakan. Tapi lain cerita, kalau kita memandang anak-anak kita sebagai titipan Tuhan, kita memperlakukan mereka istimewa. Mereka juga akan memperlakukan kita dengan istimewa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menunjukkan bahwa orang lain itu berharga dan istimewa? Sederhana. Mari belajar untuk memberi kata-kata pujian
baik secara pribadi maupun di depan umum. Mari belajar memuji istri kita di depan umum. Mari belajar memuji suami kita di depan umum. Banggalah punya suami, banggalah punya istri yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan, wah kae pa ora iso masak. Bojoku ki apa? Ya wis ngerti kaya ngono kok ya dipek bojo. Sing goblok sapa? Wah, suamiku itu Pak, isine cuma dolan ae ra golek duit. Kalau kita memperlakukan suami kita seperti itu atau istri kita seperti itu, maka demikianlah dia. Mari belajar untuk menghargai. Mungkin hari ini kondisinya belum seperti yang kita harapkan. Tapi jangan hanya lihat kondisinya saat itu. Tapi lihat siapa dia di dalam Tuhan dan bisa jadi seperti apa dia. Sama seperti Yesus memandang Sakius, bukan hanya kepala pemungut cukai yang cara hidupnya betul-betul meresahkan masyarakat. Tapi Tuhan Yesus melihat Sakius adalah anak Abraham. Anak perjanjian, anak yang dapat untuk menikmati kemurahan Tuhan dan bisa bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar untuk boros memberikan kata pujian. Tidak usah pelit memberi kata pujian. Kadang-kadang ada orang tua, Pak kalau anakku dipuji terus gede ndase, ora apa-apa. Mari belajar untuk memberi pujian, tentunya dengan tulus. Bukan hanya sekedar memuji yang orang Jawa bilang lamis, yang tidak dari hati. Tapi mari belajar menyatakan rasa hormat kita, menyatakan penghargaan kita. Dan semakin banyak kita memuji orang lain dengan tulus, orang lain juga akan punya kesan yang baik kepada kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara, mari belajar mendengar dengan hati. Kita tidak hanya mendengar karena nunggu giliran. Oh bar denen sing ngomong, aku sing ngomong. Bukan. Mari belajar mendengar. Saya membaca buku tentang sales yang sukses. Ternyata sales yang sukses itu bukan sales yang pinter memaparkan produknya. Sales yang berhasil adalah sales yang mendengar customernya, mendengar pelanggannya untuk menangkap apa kebutuhannya. Banyak sales yang sibuk ngomongin tentang dagangannya, kualitas dagangannya, tapi nggak betul-betul menangkap pelanggannya, hati pelanggan. Kadang-kadang pelanggan itu nggak butuh harga, bahkan maaf kadang-kadang nggak butuh kualitas produk kita. Saya membaca kisah-kisah sales-sales yang luar biasa. Mereka kadang-kadang hanya dengar curhatan mak-mak yang nggak sempat ngobrol sama suaminya, nggak sempat curhat sama anaknya. Ketemu sama sales yang satu ini, nyonya ini ngobrol banyak. Oh iya nyonya. Baru kemudian setelah nyonyanya lega, tanya, kamu jualan apa? Ini. Dibeli gitu. Kenapa? Orangnya enak diajak ngomong. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini bukan cuma sekedar marketing, tapi di rumah tangga kita, di pelayanan, dimanapun kita berada. Ketika kita menjadi pendengar yang baik. Bukan sekedar asal mendengar atau mendengar untuk mencari jawaban. Oh, ujungnya ribut. Kenapa di rumah ribut? Karena ketika istri curhat, suami sudah menyiapkan jawaban. Akhirnya cuma tukaran. Padahal istri cuma pengen didengar. Ya. Saya juga harus bertobat untuk yang satu. Saya deg-degan khotbah ini sebenarnya. Karena saya juga masih sedikit mempraktekannya. Tapi mari kita belajar. Saya berharap saya nggak kehilangan karisma di depan mata istri saya. Karena kesulitan untuk mendengar dengan hati. Tapi mari kita belajar. Memberi dukungan dan semangat yang tulus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita puas, hidup kita lengkap. Kita menjadi orang-orang yang bahagia. Pasti kita seperti gula yang semut pada datang kepada kita. Kita begitu menarik karena kita bahagia tidak tergantung dari situasi yang kita alami.
Tapi karena kita menyadari bahwa kita itu bernilai di mata Tuhan. Tuhan mengasihi saya, Tuhan pegang kendali atas hidup saya. Dan kalau wajah kita itu orak boros, guyang-guyu, senyum, menikmati hidup, kita menjadi orang-orang yang berkarisma. Yang kedua, mari belajar menghargai orang lain sebagai pribadi yang bernilai. Siapapun mereka, berapapun usia mereka, apapun status mereka, mereka adalah orang-orang yang berharga. Perlakukan mereka dengan berkelas, berharga, bernilai. Dan saya yakin mereka juga akan mulai punya kesan yang baik kepada kita. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus hidupnya bahagia, bukan tergantung dari apa kata orang. Dan Yesus betul-betul membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Biarlah lewat perbuatan baik kita, lewat karisma kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidup kita juga menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu, saya percaya jika kita rindu menikmati berkat Tuhan, Tuhan lebih rindu memberkati kita. Tapi seringkali kitanya nggak siap. Itu sebabnya kita perlu punya karakter yang baik, karena karakter adalah pondasi kesuksesan kita. Dan kita perlu punya karisma, karena karisma itu menjadi penghubung, sehingga orang-orang banyak dekat dengan kita. Dan orang-orang yang banyak berhubungan dengan kita, itu menjadi akses Tuhan memberkati kita. Jadi mari siapkan diri kita. Jangan-jangan karena kita kurang menarik di mata sesama, sehingga kita tidak mendapat akses yang banyak untuk menikmati anugerah Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang menarik, pribadi yang bisa mencintai diri sendiri apa adanya. Kita nggak sibuk iri dengan orang lain, tapi kita sibuk bersyukur. Kita sibuk berpikir positif karena Tuhan mengasihi kita. Kita boleh mengalami banyak kegagalan, tapi sadari bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Dan mari mulai belajar menghargai orang lain. Jangan-jangan mereka adalah alat-alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi kita. Hargai semua orang, karena mereka adalah pintu Tuhan memberkati saudara dan saya. Sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Hidup kami utuh, hidup kami lengkap karena Engkau pencipta hidup kami. Ampuni kami bila mana kami sibuk iri, sibuk mengeluh, sibuk khawatir. Tapi hari ini biarlah hidup kami penuh dengan sukacita karena Tuhan bersama dengan kami. Kami penuh pengucapan syukur, hidup kami penuh ucapan syukur karena kami sadar bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup kami. Biarlah hidup kami begitu cerah, gembira, bukan karena situasi yang kami hadapi, tapi karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Dan biarlah senyum kami, sukacita kami membuat orang-orang memuliakan Engkau ya Tuhan. Ajari kami
untuk menghargai sesama kami, menghormati mereka sebagai pribadi-pribadi yang unik, yang berharga, yang mulia di pemandangan-Mu. Biarlah kami mengasihi istri, suami, orang tua, anak-anak kami. Kami mengasihi bos kami, teman kerja kami, customer kami, bawahan kami, siapapun orang-orang di sekitar kami, entah baik atau tidak menurut ukuran kami sebelumnya. Mari ajari kami memandang mereka sebagaimana Kristus memandang mereka. Tuhan, kami mau menghargai mereka karena Engkau lebih dahulu menghargai kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah lewat perbuatan baik kami, orang lain memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, goreskan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Di akhir ibadah kami mau membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin.